ketika pemerintah punya ide untuk membuat satgas pemberantasan judi online, kemudian disampaikan juga di depan para legislator, tuh banyak yang mengkritisi. Gimana sih Pak, kok gak bisa ditangkap tuh? Bukannya pemerintah punya kuasa untuk bisa membekukan rekening, menangkap sampai ke bandar-bandarnya. Kok gak kelar-kelar? Di saat para legislator sedang mengkritisi langkah-langkah pemerintah, ternyata ada fakta baru nih. Ternyata banyak anggota DPR dan DPRD yang terjerat judi online. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Oke. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Boleh, Ya, nggak apa-apa. angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah Termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif Cuma juga, sedikit orangnya, cuma 500 orang. kalau di yudikatif PPATK. juga. Oke, saat orang dari PPATK mengatakan di depan para dewan gitu ya, bahwa anggota Anda itu ada banyak sekali yang terjerat judi online gitu ya. Ini kemudian orang-orang di DPR mengusulkan juga, oke, panggil aja nggak apa-apa. Tapi saya minta nggak cuma DPR nih yang diurus, pemerintahan di bidang hukum, eksekutif dan juga yudikatif dipanggil juga sekalian, disebut namanya gitu. Nggak terima kalau cuma DPR aja yang dicuci-cuci gitu ya. Kita baca beberapa komentar. Ada tidak terima, temannya disebut terlibat judol, makanya ngajak-ngajak nih. Wah, jangan cuma DPR dong, di pemerintahan juga. Nyari temen ya. Kemudian Harimau Sumatera, wakil rakyatnya pun main rupanya. Walah, iya. Kan pernah tuh ada kabar kapan, agak lama sih, 2023 kayaknya. Lagi rapat, terekam kamera, itu ada anggota dewan yang main slot. Waduh, itu, ya kan? Masih inget kan teman-teman semuanya? Lagi rapat nih, posisi rapat gitu. Terus lagi scroll gitu di tabletnya tuh main slot. Nganggur banget ya. Padahal lagi rapat gitu. Ada udah dibilang sama Pak Mahfud dulu megang kartu, ini baru judul belum yang lain udah panik. Boleh. Ya intinya semua bentuk-bentuk tindakan kriminal melanggar hukum ditindak semua lah ya. Siapapun yang melakukannya, mau anggota DPR, mau menteri-menteri kan juga disikat semuanya tuh. Dan itu kita rakyat mendukung. Orang memang dalam rangka penegakan hukum kan ya. Tadi disampaikan oleh PPATK kan bahwa judi online ini kan sudah merambah ke semua elemen masyarakat. Oke. Ada polisi main judi online, ada tentara main judi online, ada di pemerintahan ya. Oke. Begitu juga kan saya tanya di DPR ada nggak? Ya tadi dijawab ada ya. Jumlahnya untuk DPR dan DPRD, ya bukan DPR RI saja ya. Itu DPR dan DPRD mencapai 1000-an kalau nggak salah. Ya tentu kami tertarik yang di MKD nih. Ya saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya dan meminta data tersebut wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR
yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi Judi online. online. Itu kan satu yang ilegal nih sekarang. Apalagi Pak Jokowi kan baru saja membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Ini anggota dewan juga mesti istilahnya ya, kompak gitu ya. Juga ikutan mengkampanyekan memberantas judi online, termasuk dengan memberantas temannya sendiri. Karena ada 1.000 orang loh DPR dan DPRD main judol. PPATK itu kan kayak bisa membuka transaksi gitu ya. Ketika Anda deposit, ya ketahuan. Ketahuan. Saya membaca berita transaksi di awal tahun ini saja sudah mencapai 600 triliun judi online. Ya. Ini pasti angka sangat signifikan, spektakuler, dan luar biasa. Oleh karenanya pemerintah telah membentuk Satgas yang diketuai oleh Menko Polhukam, di mana PTK adalah salah satu anggota. Nah, demikian besarnya transaksi, apa memang judi online ini ada herdernya gitu? Herder. Ada backingannya nggak sih? Atau ada indikasi nggak oknum pejabat yang jadi backing judi online? Apa ada indikasi ada oknum penegak hukum? Ya, siapa saja penegak hukum? Ya, nggak pandang warnanya, mau coklat, mau hijau, mau biru, mau abu, ya. Juga termasuk apa ada indikasi yang lain? Seperti yang ditanya tadi oleh Habib Rahman juga benar. Apakah ada juga anggota legislatif, ya, yudikatif, ya, eksekutif, ya, yang bermain di judi online ini? Saya pikir transparan aja, Pak. Mumpung di meja parlemen. Tuh ditantangin oleh sama orang PKS nih, ditantangin deh kan. Udah buka aja semua Pak. Ternyata nanti PKS banyak. Gua oh ya Pak, tutup lagi. Ternyata dari saya banyak nih partainya. Menarik nih judi online gitu ya. Ngomong judi online tuh banyak kasus gitu. Bahkan terakhir kita pasti inget banget ada kasus polisi, pasangan polisi, laki-laki polisi yang wanita juga polisi, ini suami istri gitu. Si suami itu ketagihan judi online karena mangkelnya gitu si istri itu ngebakar suaminya sendiri karena memakai uang belanja dihabisin buat judul, dibakar suaminya. Kan itu waduh, mind blowing ya. Jangan sampai kejadian lah. Karena judi online wah udah banyak kasusnya. Ngomong-ngomong soal kasus yang hubungannya sama duit, kita jadi bisa ngehubungin ini dengan kasusnya menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Pasti masih inget banget karena kasusnya masih tersidang sampai sekarang ya. Ada Syahrul Yassin Limpo yang ada tingkah lucu nih. Tingkah lucunya di ruang sidang SIL ini menyebutkan saya adalah menteri paling miskin. Wah, kok bisa? Beneran paling miskin? Saya heran nih yang mulia. Saya ini termasuk menteri yang paling miskin. Wah, Wait a minute. Who are you? kok bisa? Kita mendengar kabarnya itu ini jor-joran soal gaya hidup ya SIL. Tuh, ini harga apa namanya? Jam tangannya nih berapa nih? 1 M, Pak. 1 M. Miskin sekali ya. Miskin sekali. Bahkan yang disidangkan juga adalah aliran uang dari Syahrul Yassin Limpo ini ke partainya Nasdem. Jadi waktu itu Nasdem sedang menggalang dana dari para kadernya untuk bantuan bencana alam kemana gitu. Nah SIL ini setor ke partainya itu 860 atau 850 juta gitu. Tapi kabarnya uangnya udah dibalikin nih. Itu klarifikasi dari Bendahara Umum Partai Nasdem Sahroni. Hati-hati ngalir ke partai loh. Hati-hati. Oh, gue jadi wagubnya? Ya. Juga gak mau. Wah ini saran ini Wibi aja. barusan kita bahas. Dibahas sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di ketua umum.
Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta kebetulan kan saya 3 periode mewakili Jakarta. Dan ya walaupun baru 3 periode ya masih ada lah dikit-dikit surveinya untuk calon gubernur masih ada gitu. Nggak 0-0 banget. Oh kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja pasti menang gua. Weh. Tapi sebaliknya ya kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta no way. Weh, percaya diri sekali ya. Misalnya Bang Sahroni sama Pak Anies nih, ada komunikasi misalnya nanti maju sama Pak Anies. Sama Anies gimana Pak? Terbuka peluang itu juga nggak sih? Oh, gue jadi wagubnya? Ya. Juga gak mau. Wibi aja. Enggak. Gak mau. Tapi prinsipnya adalah kalau ketua umum merintahin gue yang maju sebagai kader nggak bisa nolak, harus siap. Kalau dipasangin sama Ridwan Kamil, lihat-lihat tempat dulu nih. Kalau dipasangin di Jakarta, siap. Pasti menang nih, pasti menang. Atau mungkin head to head sama Ridwan Kamil lah. Nggak dipasangin tapi head to head. Ridwan Kamil jadi lawan gitu. Oh, pasti menang kalau di Jakarta. Tadi juga ditanya tuh, kalau misalkan dipasangin sama Anies Baswedan, dipasangin. Saya wakilnya. Enggak mau. Lucu juga nih cara ngomongnya ya. Baca deh komentar dari netizen, pasti banyak yang seru nih. Deep Azizan, Anies juga gak bakal mau. Kepedean Anda. Anies juga gak bakal mau dipasangin sama Anda gitu mungkin bercandaannya. Ada Manaf, lebih percaya Bang Sahroni daripada Anies. Wah tuh. Gak mau, setuju, ambu bos. Bang Sahroni itu asli orang Jakarta, khususnya Tanjung Priok guys. Oke. Ada banyak ini ya komentar positif ya. Karena emang Sharon ini maju dari Dapil Jakarta, pasti punya suara nih di sini. Belum ikutan pilkada iniannya aja gitu, gubernur atau apa gitu. Tapi kalau dewan kan lewatnya situ, jadi pasti sudah pada kenal. Jadi sudah ada kepercayaan diri lah. Siapa yang mendorong? Bukan pribadi saya. Partai-partai meminta saya mempertimbangkan. Coba Mas Dirman, Mas SS pertimbangkan apakah bersedia. Awal-awal malah mengatakan Anda mau balik ke Jawa Tengah atau tempat lain. Banyak sekali partai yang menyebut nama saya kan dengan nada yang welcome. Dan itu tidak sekedar pernyataan publik, tapi memang di belakang juga kita berproses. Tuh, ini tentang Sudirman Said. Orang paling gini dengan Anies Baswedan masa Pilpres. Dia tim sesnya Anies Baswedan. Dan sekarang dimajukan ke Pilkada Jakarta. Mau lawan sama tuannya sendiri, tanda kutip ya. Atau gimana nih? Kudeta. Ada ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya tidak elok kalau klaim lah bahwa sudah dengan partai ini partai itu. Ya di luar koalisi sebelumnya juga ada. Nanti kamu lihat lah. Sempat ramai juga ketika Pak Dirman menyatakan ingin berminat di Pilkada Jakarta adalah pernyataan Pak Dirman bahwa sebaiknya Jakarta ini tidak menjadi batu loncatan lah. Ini apa yang mendasari pernyataan itu Pak Dirman? Kan secara aturan kan tidak masalah sebenarnya. Yang mendasari adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. Undang-undang itu mengatakan Jakarta akan bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota global, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat interaksi budaya segala macam. Itu artinya siapapun yang akan masuk ke sana harus fokus pada proses itu, karena proses itu akan melibatkan banyak sekali stakeholder. Kalau orang yang punya niat mau masuk 2029, nanti baru 2 tahun, 3 tahun, dia sudah mikirin gimana memotret hal-hal yang baik untuk dijadikan bahan kampanye gitu. Koma dulu. Anda mau nyebut nama Anies Baswedan gak sih? Sebut aja. Karena semua orang tahu kalau Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta itu dipakai buat maju di Pilpres nanti 2029. Udah sebut nama aja. Ini temen akrabnya Anies kok, nggak apa-apa. Nah kemudian juga memunculkan pandangan publik, mungkin nggak salah juga kalau Dirman ini kok kayaknya berseberangan juga ini sekarang sama Pak Anies. Benar juga itu Pak kabar itu. Dulu kalau ada orang tua diceritain itu ngomongnya begini, itu kan perasaanmu aja dek. Itu kan perasaanmu aja ya kan, nggak berseberangan. Cuman ya sudah berbeda minat aja. Apalagi Pak Dirman ini memakai narasi jangan sampai Jakarta dijadikan batu loncatan, which is yang mana Anies Baswedan tentu saja ketika mau ke Pilpres 2029 dia memakai Jakarta buat batu loncatan. Jadi spesifik kalimat ini kalau saya rasa sih ditujukan untuk Anies Baswedan, teman dekatnya waktu Pilpres. Wah, politik menarik sekali.
Oke, segini dulu video kali ini. Kita cari deh bahasan-bahasan menarik lainnya di video-video selanjutnya. Pastikan kalian subscribe ya. Saya Abdul, ciao.